Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy. Merah, Pak. Merah. Pak. Merah, Pak. Woi. Nih. Polisi kah? Rotator? Mana penindakan? Pasal UU nomor 22. Di jalan raya, berbagai macam pengendara ada. Tapi waspada jika berlaku semena-mena. Jika para pengguna jalan masing-masing taat aturan, berkendara tak cuma nyaman, namun juga bebas gesekan. Tandanya, Pak. Ini mengganggu. Merah, Pak. Merah. Merah. Lampu merah. Inilah Elanto Wijoyono, warga Yogyakarta yang nekat mencegat rombongan motor gede yang mau lewat meski dalam kawalan aparat. Selebriti dunia maya ini sudah 2 kali menggelar Lampu aksi. merah. Bertameng sepeda, Elanto Jumawa menghadang jalan. Ia marah saat polisi menghalalkan lampu merah diterobos para pengendara motor mewah. Ia bahkan tak gentar saat emosi para pengendara moge ikut terbakar. Adu mulut dilakoninya tanpa takut. Rotator? Mana penindakan? Pasal UU nomor 22. Tapi ini karena tidak acara. Ini kendaraan tau. Merah. Stop. Merah, oke? Aksi konvoi Yogyakarta Bikers Rendezvous dalam rangka Hari Kemerdekaan di Prambanan justru menuai perdebatan. Polisi berdalih diskresi selama tak menyalahi kode etik profesi. Kepolisian bukan menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara. Kalau di kepolisian melakukan tugas, kewajiban, tanggung jawabnya, menggunakan kewenangannya, mendiskresi, dan memanfaatkan perlengkapan negara itu untuk mengawal publik. Bisa, Pak. Ini lah merah. Dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas disebutkan pengguna jalan yang punya hak utama. Di antaranya pemadam kebakaran, ambulan, pemimpin lembaga negara, dan konvoi kendaraan tertentu yang membutuhkan penanganan segera seperti ancaman bom, huru-hara, dan bencana. Tak ada raja di jalan raya. Semua diatur oleh hukum yang sama.
Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Gestur selama 1 jam ke depan. Kami akan mendiskusikan apa yang terjadi yang Anda lihat tadi. Itu adalah ketika kejadian terjadi pada hari Sabtu lalu, tepatnya ketika ada rombongan atau konvoi dari motor gede dihadang oleh seorang warga bernama Elanto di Yogyakarta. Apa latar belakang atau alasan Elanto melakukan penghadangan dan apakah memang konvoi tersebut sudah sesuai dengan prosedur kepolisian? Sudah ada 2 narasumber kami yang telah hadir di Gestur malam ini. Ada Komjen Purnawirawan Nanan Soekarno. Selamat malam, Pak Nanan, selaku Ketua Umum HDCI, dan juga ada yang ikut konvoi hari itu ya Pak ya, dan juga ada Mas Roy Suryo sebagai pecinta otomotif. Saya nanya dulu ke Pak Nanan, apa yang tadi kita saksikan bersama ketika pada hari Sabtu lalu ada konvoi dilakukan di Yogyakarta untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-70. Apa yang Anda lihat dari konvoi ini Pak, dengan dilakukan penghadangan oleh seorang Elanto di Yogyakarta? Ya, yang pertama tetap kita berterima kasih kepada sikap publik yang memberikan koreksi. Itu yang kita hargai dulu. Kenapa? Karena kita komit bahwa siapapun harus tetap komit taat kepada aturan lalu lintas dan etika lalu lintas. Itu yang pertama. Yang kedua, saat itu momennya adalah kita dalam bentuk konvoi dan pengawalan kepolisian resmi. Ya. Sehingga lampu merah itu tidak berfungsi kalau ada polisi yang memberi isyarat lain. Itu mungkin konteksnya, jangan sampai nanti ada polisi sama seperti itu, lampu merahnya berfungsi, yang lain malah tidak mentaati perintah polisi. Itu yang penting kan. Sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Elanto tuh di sisi mananya Pak? Sisi konvoinya atau memang ada pelanggaran ketika lampu merah yang seharusnya berhenti itu dilanggar oleh konvoi Moge, atau yang seperti apa yang dipermasalahkan oleh Elanto? Kalau saya monitor, justru Elanto kan dia komplain, kenapa lampu merah diterobos tadi kan? Lampu merah terobos. Sehingga dalam pengertian kami yang sudah izin kepada kepolisian, dikawal oleh kepolisian, bukan berarti kita ini prioritas. Tapi sekarang tidak perorangan dalam bentuk kawal, kebetulan moge. Kalau sepeda, kalau orang jalan kaki, lari pagi atau balap sepeda, sama juga dikawal. Nah, komplainnya Mas Elanto adalah kenapa lampu merah diterobos? Gitu kan? Nah, karena lampu merah tidak difungsikan saat itu, karena ada polisi yang mengatur isyarat dengan isyarat. Itu sebenarnya yang perlu kita sama-sama. Saat itu kami lewat tidak menggunakan lampu merah, tapi dengan isyarat kepolisian yang memintakan jalan. Karena lampu merahnya tidak di bawah kepolisian, di bawah Departemen Perhubungan, tidak bisa dikendalikan. Nah, sehingga mungkin saran ke depan sebetulnya ya harusnya itu di bawah kendali kepolisian sehingga tidak ada yang dilanggar. Itu konvoinya kemana saja dan memang sudah dengan pengawalannya sudah ada izin resmi dari kepolisian? Jadi mungkin itu sudah ya 6 bulan sebelumnya kita melapor kepada kepolisian bahwa akan ada event besar di Yogyakarta, memenuhi undangannya Yogyakarta, meramaikan Jogja, mendukung program turisme lokal gitu. Sehingga kami sebagai ketua menyebarkan itu kepada seluruh anggota di 29 Cengcap dan Pengda untuk hadir di sana. Nah, dan izin kepada Kapolda setempat juga Mabespori. Kenapa Mabespori? Karena kan bukan hanya dari Jogja pesertanya, dari seluruh Indonesia. Atau yang kedua, kami minta silakan Bapak ada 3.000, 4.000 nanti pawai. Pawainya hanya sekali dari Jogja Rich Hotel itu sampai ke Prambanan. Kalau yang lain nggak ada dikawal. Nah, waktu pribadi itu maka berlakulah pribadi tentuan. Waktu dikawal kita serahkan kepada kepolisian. Seperti apa ngawalnya? Dibagi grup, gitu kan? Ngawalnya grup 1 yang bawa 70 bendera, grup 2 dan seterusnya. Jadi dalam konteks pengawalan diatur oleh kepolisian. Itulah kami manut, bukan melanggar lampu merah, tapi kami ikut isyarat Polri, Polantas yang seperti itu. Jadi permasalahannya di lampu merah ya? Iya, jadi lampu merah memang lihatnya kok dilanggar lampu merah. Padahal kami dalam konteks mengikuti instruksi isyarat kepolisian. Itu aja bedanya. Mas Roy sebagai warga Jogja, sebagai saksi mata juga sebagai pecinta otomotif, apa yang Anda lihat ketika Anda saat itu berada di situ ya? Betul, kebetulan saya hari itu ada di Jogja. Kebetulan ada acara bersepeda juga. jadi pada saat itu lagi berhadapan satu motor, ini. satu bersepeda. Ya, dan kebetulan rumah saya yang di Jalan Magelang itu hanya 1 kilo dari Hotel Ritz itu. Tapi sebagai warga Jogja yang well informed, ya sebenarnya event itu sudah kami ketahui lama.
Bahkan petanya sudah ada di media massa. Dalam arti berarti warga Jogja sudah mengetahui Ya, event itu ya, Mas ya? sudah ada bahwa akan ada iring-iringan jam sekian mulai dari Ritz Hotel di Jalan Magelang kilometer 6 itu ke utara ke Jalan Magelang, Ring Road utara, kemudian belok kanan condong catur ke sana. Jadi itu sebenarnya sudah ada. Nah, kurangnya ini saya mencoba objektif ya. Iya. Kenapa saya membela Elanto? Ya, Elanto itu mengingatkan sebenarnya kepada panitia bahwa di antara rangkaian itu ada kurangnya. Kurangnya soal Timur Lombok tadi, maaf, traffic light tadi ya, Traffic light. tanda lampu tadi ya. Jadi bagi kami masyarakat awal ya yang mungkin kalau saya membaca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 itu di mana ketika ada petugas maka lampu lalu lintas tidak berlaku. Tapi itu dalam kacamata awam, saya makanya membenarkan Elanto ini ya Pak Nanan, mohon maaf. Dalam kacamata awam merah ya harus berhenti. Nanti kalau polisinya misalnya merah suruh jalan, nanti dikira dia oknum polisi. Nah, jadi ini kekurang cermatan panitia. Kalau saya koreksi, tidak cermat atau tidak cerdas ya, maaf ini ya. Bahwa dia kalau sekalian, toh panitia bagi saya bisa katakanlah memfasilitasi patwal. Tidak sulit mengkocak LLAJ karena tanda lampu itu di bawah LLAJ. Untuk kemudian menonaktifkan sementara lampu lalu lintas. Itu clear semua. Polisi tentu saja harus kerja keras ya. Di tiap-tiap simpul itu dia harus menjaga betul. Jadi begitu dia diatur manual, begitu ada iring-iringan dia kawal. Baik. Satu lagi, Mbak, yang saya kritik grup-grup itu betul, Pak Nanan, tapi menurut saya agak terlalu panjang. Saya ngalami sendiri karena tiap-tiap lampu lalu lintas itu kan ada waktunya. Dimana ketika satu grup itu lewat, saya sempat menghitung ini soalnya di Jalan Magelang. Itu satu grup itu bisa sampai 2-3 kali lampu merah. Nah, ini yang membuat Dan antrian. itu berapa lama, Mas? Ada 10 menit, 5 menit, lebih dari Kebetulan yang ada di sana lebih dari 3.000. Ya, jadi bisa dibayangkan. Karena seluruh Indonesia ya, ya, Nana, saya terbiasa touring ya. Dan kalau kami touring itu saya juga biasa jadi group leader di salah satu touring. Itu kami berkomunikasi menggunakan handy talkie ya, dan kemudian misalnya ada 10 mobil ya, kalau saya touringnya kendaraan mobil, kemudian ketika lewat lampu merah, udah kita berhenti. Itulah gunanya teknologi. Jadi biarkan kita berhenti, itu kalau tidak dikawal petugas ya. Tapi kalau dikawal petugas, memang ada diskresi. Iya. Cuman agak terlihat tidak sopan gitu ya, Pak Nanan. Meskipun Baik. itu ada undang-undangnya, tapi kalau merah diterobos, menurut saya ya wajar kalau masyarakat Saya akan mengatakan nanti salah. mengenai diskresi kepananan juga nanti ada dari Kabak Kops Korlantas Polri, ada Pak AKBP Istiono dan juga ada Devi Ramawati dari sosiolog. Baik. Saya undang berdua, silakan Mbak Devi. Pak Istiono silakan. Ya, nanti kita selanjutnya akan membahas mengenai apakah memang sudah sesuai dengan prosedur ya Pak. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak. Dan geser kembali saat lagi. Malam-malam. Kita kembali di Gestur malam ini, kalau tadi ada 2 narasumber, sudah ada tambahan dari Mbak Devi sebagai pengamat sosial dan juga Pak Istiono, ini adalah Kabak Ops dari Korlantas Polri. Kalau tadi kita lihat bersama bagaimana penghadangan dilakukan oleh Erlanto ketika konvoy motor gede dilakukan di Yogyakarta. Kalau Anda lihat sebelum ke Pananang, apa yang Anda amati dari awal yang dilakukan oleh Erlanto ini? Ya, pertama ini mendemonstrasikan kembali adanya pertarungan kelas antara kelompok elit dengan kelompok rakyat biasa. Kita tahu bahwa di Indonesia dengan dimensi kultur yang sangat partikularisme, berbeda dengan Barat yang sangat universalisme, artinya apa? Ada kelompok-kelompok sosial di masyarakat yang memang mendapatkan keistimewaan tertentu. Seperti ya, kelompok-kelompok istimewa itu siapa? Satu, berkuasa, kedua, memiliki uang, atau paling tidak tenar. Mereka-mereka ini biasanya akan selalu mendapatkan posisi tertentu. Sederhana, ketika datang ke sebuah undangan, mereka dapat karpet merah, duduk paling depan dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian juga terjadi. Namun, zaman kan berubah. Generasi elit ini lupa bahwa sekarang sudah muncul generasi baru yang dengan kekuatan teknologinya yang dahulu bungkam ketika mereka merasakan ada ketidaknyamanan atas kultur yang ada, mereka tidak bisa ada komunikasi. Kalau sekarang seperti teman-teman sepeda ini tahu sudah ada conversation, pembicaraan yang selalu mengatakan bahwa sebelumnya sudah ramai di Twitter. Betul, ini membuat dia merasa yakin mendapatkan bensin kepercayaan diri bahwa saya tidak kesendirian. Bahwa ketidaknyamanan yang saya rasakan atas tanda kutip seakan-akan kesewenang-wenangan di jalan atau ketidakadilan di jalan, itu membuat dia percaya diri untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, apa yang kemudian menyedihkan adalah di saat mohon maaf,
yang mengadakan riset kan banyak sekali bahwa salah satu lembaga yang citranya atau reputasinya terus digrogoti adalah salah satunya kepolisian. Nah, saya melihat lagi-lagi kejadian ini menggerogoti kembali citra atau reputasi polisi. Persoalannya kredibilitas itu dibangun oleh, ini Aristoteles yang paling tua Pak menciptakan teori ini. Dia bilang hanya ada dua. Satu trustworthiness, kepercayaan. Kedua adalah expertise. Percaya itu sederhana Pak, bagaimana orang bisa percaya ketika apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan matching. Nah persoalannya ketika polisi selalu mengumandangkan bahwa sebagai pengayom masyarakat, faktanya di balik segala macam undang-undang tadi kan dalam Aristoteles sekali bilang, keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum. Ketika kepastian hukum harus berlawanan dengan kemanfaatan, bukankah harusnya kemanfaatan untuk publik yang harusnya dikedepankan? Ketika secara umum publik merasakan ketidaknyamanan, kenapa kemudian, mohon maaf, secara PR ini sudah, menurut saya sudah sangat keliru ketika kemudian teman-teman kepolisian terus misalnya mengatakan bahwa ada diskresi dan sebagainya. Padahal dalam diskresi di era transparan seperti ini, era telanjang, semua orang bisa memegang undang-undangnya Pak. Kalau bicara tadi undang-undang RI misalnya, saya yang bukan orang hukum bisa melihat ada pasal yang tidak dijelaskan padahal jelas kepentingan tertentu lalu ada keadaan yang sangat perlu. Di mana logikanya pada saat kejadian ini di Jogja keadaan yang sangat perlu seperti apa teman-teman Moge untuk mendapatkan fasilitas khusus misalnya. Nah ini saja yang menurut saya sangat prihatin, sayang sekali. Citra kepolisian akhirnya tercoreng karena ini. Kalau tadi dengan katakan apa dari zaman Pak Istiono dengan apa yang dilakukan kemarin ada konvoy di Yogyakarta Pak? Iya, kalau polisi itu berjalan mesti harus ada dasar hukumnya. Betul. Ya, Sepakat. kita pijakan hukumnya. Kita tadi dikatakan bahwa kita pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat. Ketika masyarakat punya kepentingan yang tertera di dalam pasal 14 ayat 1 di Undang-Undang Kepolisian, bahwa polisi harus melayani kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat macam-macam. Ya, ada event seperti Jogja misalnya. Kemudian tidak motor besar saja. Ada lomba lari, kita layani semua. Gerak jalan dalam rangka 17-an seperti ini, kita layani semua. Polisi juga harus menjamin keamanan, kelancaran, dan ketertiban. Kemudian polisi juga harus mengatur, menjaga, ya, kemudian mengawal. Itu juga tertera di pasal 14 ayat 1 poin A. Kemudian kita pun sudah mengkomunikasikan kepada Pemda setempat, sudah kepada panitia. Kita juga sudah mapping dari trouble spot dari jarak start sampai finish. Bahwa jarak antara Hotel Riz sampai Prambanan 20 kilo. Ada 9 titik trouble spot dan yang datang ini 4.000 kendaraan. Dan sudah kita atur, sudah komunikasikan bahwa untuk event ini tidak kita sepakati tidak boleh masuk dalam kota. Kita siapkan hanya ring road luar kota saja. Itu kita sudah minimalkan event itu. Kita layani semuanya semaksimal. Makanya di perempatan ini kita jaga semuanya. Kita atur, kita kawal supaya tertib. Nah, itulah ada 4 trouble spot yang memang harus kita hentikan, kita atur. Karena jarak koordinasi antar traffic itu juga bermacam-macam, ada yang 500 meter, ada yang sekilo, ada Pak 2 Siono, kilo. mungkin saya potong sebentar. Kalau di 134 itu kan ada mengenai memang bisa digunakan ketika memang ada bom meledak, pengawalan khusus terhadap ambulans atau seperti apa? Poin 134G dikatakan konvoi dan kendaraan, konvoinya jangan dihilangkan. Konvoi dan atau kendaraan tertentu berdasarkan penilaian kepolisian, ya. Jadi konvoi itu berarti iring-iringan bermacam. Kalau rombongannya banyak, harus kita layani, harus kita kawal. Berdasarkan penilaian nanti di lapangan, diskresi tadi kepolisian. Yang menilai orang di lapangan, bukan yang saya kita di sini. Saya tambahkan, Pak. Gini, saya kebetulan warga Jogja saat itu ya. Saya melihat dan saya pun terganggu ya. Tapi dalam hal ini ya, saya boleh berpendapat bahwa kebetulan saya sering bersama-sama dengan Bapak-Bapak dan pin yang saya pakai pun sama. Ya. Ini ini disiplin, penegak disiplin lalu lintas pelopor ya. Saya setuju pengawalan, Mbak. Ya, karena kalau tidak dikawal, ini mohon maaf bagi teman-teman Harley ya, makin gila mereka itu kalau tidak dikawal. Itu makin di jalan juga mungkin malah membunyikan rotator, sirine dan lain sebagainya. Dikawal itu betul, cuman kritik juga bagi pihak kepolisian. Pengawalnya juga kurang cerdas,
kurang berani juga gitu loh. Maksudnya Dalam kurang arti berani gini. tidak memberikan apa Mas? Tidak Gini, kurang gini, cerdas atau ada tidak yang berani? tadi yang bilang pada segmen pertama. Jadi supaya tidak dilihat salah, ya dalam perencanaan itu harus benar-benar matang supaya tidak dilihat melanggar lampu merah. Ya, ada kan caranya. Kita bisa tahu kalau misalnya pas ada kunjungan Pak Jokowi, pas ada kunjungan siapa tamu negara, itu traffic light bisa diatur supaya misalnya pas teman-teman lewat memang kuning-kuning atau pas hijau sehingga tidak dan benar-benar ini harus dibatasi. Baik, mungkin tanggapannya Pak Nanan yang Ya, ketika itu Anda supaya berada di fair sana. tidak terlalu banyak. Jadi satu grup itu mungkin hanya ada 15 berurutan Harley, kemudian harus benar-benar strict. Teman-teman Harley, mohon maaf, kalau ada yang bilang itu kan pakai biaya, konsekuensinya teman-teman Harley kalau memang konvoi itu tanpa biaya, alhamdulillah ya. Pengawal tanpa Nanti saya biaya. minta tanggapan dari Pak Nanan. Tapi kalau memang ada biaya, ya konsekuensinya harus bisa mengatur agar satu grup tuh pengawalannya ada leader, ada kemudian yang namanya sweeper yang ada di belakang. Jadi ini leader and sweeper ini harus benar-benar ada. Yang kita lihat kemarin tidak ada fungsi hanya leader aja, sweeper yang dia memotong di belakang itu nggak ada. Jadi saya melihat ya anulah ada salahnya. Kita koreksi, kita kan cari titik temu ya. Baik. Jangan kemudian kalau dibenturkan nggak akan ketemu, Mbak. Saya minta Gitu. tanggapan Harus dari Pak harus Nanan. ada ketemunya. Benar demikian ya Pak ya? Ya terima kasih. Memang masing-masing punya pendapat. Karena melihatnya berbeda. Ya. Tadi Mbak Devi juga melihatnya pokoknya aturan salah. Gitu. Padahal saat itu, lagi ya, konvoi dalam konteks dikawal kepolisian resmi, legal. Lampu merah tidak berfungsi. Itu dulu mungkin yang penting. Saya takutnya gini Pak, nanti ke depan seolah-olah, wah polisi ngapain lampunya hijau, saya maju terus. Padahal lampunya hijau pun kalau di stop ya harus berhenti. Ini yang mungkin yang ke depan pembelajaran, jangan sampai salah. Artinya kapan salah, kapan benar. Banyak juga memang motor yang nabrak, jangan kan moge. Motor kecil tuh lebih banyak tuh kan. Tapi kok nggak dikoreksi gitu kan, kenapa hanya mogenya aja gitu ya. Motor kecil, nah maksud saya, ayo sama-sama. Tidak moge, tidak motor kecil, tidak juga motor antik, mobil antik. Gitu. Yang kedua Mbak tadi kan, soal bayar Mbak. Terus terang aja, saya menghadap langsung ke Wakapolda. Karena ada isu itu. Karena saya mantan polisi, bener nih bayar nih. Nggak ada Mbak. Nah kadang-kadang itu, jadi dia, mungkin ada yang memanfaatkan. Saya tanya Mas Roy, kalau PPMKI jalan bayar nggak Pak? Enggak. Nah enggak juga Pak. Iya. Kan sering kawal juga beliau, Oh, PPMKI, iya. dikawal polisi Sehari juga. sesudahnya Iya. kami membawa sekitar 100 mobil dari patung proklamasi mobil tua ke Rengas Dengklok dan lancar-lancar saja. Kalau itu kan itu tadi ada pembagian grup. Baik, baik. ya. Tapi saya masih menarik dengan apa yang tadi kita bahas bersama Pak Siono di pasal 134 huruf G. Nanti kita akan bahas sesaat lagi di Gestur. Kami akan kembali saat lagi. Polisi kah? Rotator? Mana penindakan? Pasal UU nomor 22. Anda kembali di Gestur, kalau tadi kita terpotong mengenai diskresi ya Pak, saya mau tanya ke Pak Istiono. Koreksi saya kalau salah, ini ada tentang pasal 134 huruf G, di mana soal diskresi kepolisian bukanlah sudah jelas di pasal tersebut dikatakan kepentingan tertentu itu menyangkut hal yang melakukan penanganan segera seperti ancaman bom, pengangkatan pasukan dan bencana alam. Itu katakannya harus ada pasal G itu konvoi dan atau kendaraan tertentu, ya tak? Berdasarkan kepentingan polisi. Di diskresi sendiri di pasal 18 ayat 1 di Undang-Undang Kepolisian. Untuk kepentingan umum, diskresinya di situ. Untuk kepentingan umum, kepolisian negara berdasarkan tugas dan wewenangnya dapat bertindak di lapangan untuk kepentingan masyarakat umum di lapangan di situ. Jadi kita juga ini sebuah koreksi juga. Artinya untuk menilai situasi di situ polisi ini juga harus bijak, gitu loh. Masyarakat harus juga bisa membedakan event sama kepentingan pribadi. Kalau event ya dengan jumlah yang besar harus kita atur supaya tertib aman lancar. Kepentingan pribadi juga harus patuh dong, rombongan pengantenan nggak boleh juga mentang-mentang dikawal polisi terobos lampu merah, nggak boleh. Terus kemudian kepentingan lain-lain yang sifatnya pribadi, rombongan untuk mencapai tujuan aja. Kalau event 17-an dengan rombongan yang besar harus kita atur dengan rapi untuk keselamatan
yang penyelenggaranya, yang pengendaranya maupun masyarakatnya. Kira-kira begitu. Jadi masyarakat kan sering sekali ya ikut touring-touring dari mulai Hampir tiap bulan. hampir tiap bulan ya. Tahun depan ada lagi. Ya, Dulu pernah menemukan kendala seperti ini nggak? Besok Sabtu itu di Jakarta, hati-hati, ada lagi. Ada Itu lagi? Nanti ada 1.000 kendaraan. 1.000 kendaraan. Dalam rangka Indonesia International Motor Show itu dari parkir Timur Senayan ke Kemayoran. 1.000 mobil. Itu 1.000 1.000 mobil. mobil. Awas Ya. Mas Roy, selain Nggak boleh memang kawal. dulu sering konvoy begitu, Anda juga pernah menjabat begitu pada beberapa tahun lalu. Apa yang Anda nikmati dari sebuah konvoy ini? Ada kritik juga kemarin ya. Enggak, ini saya ini demi lancarnya dan saya harus berkata Mbak ya, bahwa kemarin itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Mbak Nanan, itu lebih tertib kemarin. Rombongan yang Rombongan kemarin. itu, iya, saya Tahun harus lalu bilang nggak ada secara konvoy, objektif. Pak. Ya. Tahun lalu nggak ada konvoy makanya karena nggak ada acara khusus. Betul, tapi yang oknum-oknum yang membuat peka telinga orang Jogja itu juga masih banyak. Itu yang saya salahkan ya. Iya. Yang jalur resminya itu misalnya dari Hotel Riz di Jalan Magelang itu sampai dengan Prambanan, ini mereka liar masuk kemana-mana, masuk ke selatan, masuk ke Mangkubumi, masuk ke Malioboro dan lain sebagainya. Itu yang salah ya. Nah, yang perlu saya sampaikan gini, ada beberapa yang menyalahgunakan juga. Ini Pak Nanan tolong juga dikoreksi kawan. Saya lihat di video ada yang menggunakan patroli yang bukan polisi. Itu saya kira salah. Kalau Siapa? pendapat saya. Siapa, Pak? Ya saya nggak tahu ada motor militer di situ. Enggak, saya mantan anggota Komisi 1. Ya, saya harus bilang bahwa itu salah. Ya, tidak bisa menggunakan fasilitas negara untuk itu. Kecuali beliau di acara itu bertugas. Iya. Misalnya menjadi inspektur upacara atau apa itu boleh. Karena itu selaku pejabat, Mbak. Iya. Tapi kalau dia tidak selaku pejabat dan dia tidak menggunakan uniform pejabat. Bikers, dia bikers. Nah, dia selaku bikers, Dia harus mentaati itu. dia harus tinggalkan itu, lepas. Jadi memang kemarin tuh Elanto sekali lagi, ada betulnya membuka publik bahwa ada beberapa yang perlu dikritisi. Tapi menurut saya Mas Elanto tuh akan lebih benar kemarin kalau melakukan itu tidak di ring road. Berarti di lokasinya yang salah tetapi tindakannya sudah betul. Tindakannya begitu, Mas? betul, cuman lokasinya kalau saya boleh kritik pada saudara saya, dia akan betul kalau misalnya dia di Borobudur Plaza misalnya, tempat saya juga mengalami kejadian yang sama. Kendaraan saya juga sempat ditendang juga gitu ya. Cuman saya buka jendelanya, untungnya orangnya tahu gitu ya. Langsung Jadi- stop. Nah, jadi dia berhenti. Tapi kalau dia dilakukan tidak di rute yang resmi, itulah yang harus kemudian kita koreksi. Tapi sekali lagi, momen Elanto kemarin, Elanto Wijoyono itu bagus ya bagi kita. Membuka banyak hal, membuka orang membaca. Sekarang orang tahu ada Undang-Undang 22 tahun 2009, ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, ya yang kemudian orang bisa Baik. mengkritisi itu. Saya minta tanggapan Pak Nanan. Ya tadi Pak, paling enggak terima kasih kepada Mas Elanto. Ya. Karena saya Ada empat- baiknya ya Pak ya? Ada Karena sisi saya 4 baiknya. kali ke TV dapat honor 500.000. Nambah-nambah Kali uang empat, pensiun kan. lumayan ya, Pak. Ya gitu ya. Mungkin Mas Elanto perlu diundang besok Sabtu Ya. ke Jakarta, ya. Karena ada 1.000 mobil di Jakarta, gitu ya. Jadi saya kira benar gitu. Kan dari awal saya katakan bahwa apapun pasti ada nilai positifnya. Ada hikmah selalu. Kita pikir positif, ini masukan koreksi buat kami. Nah mungkin juga ini kesempatan bagus bahwa kemarin ada komplain lain. Nanti. Seperti apa Pak? Ada yang keserempet. Ya. Panitia kami Itu beredar di milis. Nomornya Sudah. Harley kuning nomor Sudah. Ya, Makanya D, gini, sekian Mas Roy, bahwa Ya. kami sudah perintahkan kepada panitia dan ketua HDCI Jogja untuk mengambil alih tanggung jawab. Struktural, karena saya ketua, ambil alih. Walaupun yang nabraknya kabur kan. Ambil alih, kemudian ganti aja oleh panitia. Udah clear sekarang. Nah mungkin yang saya sampaikan begini, ya gentleman-nya nggak ada. Habis nabrak, dia kabur. Harusnya dia nabrak, kemudian tanggung jawab dong, saya ganti. Kalau itu oknum nggak, Pak Nanan? Oknum, jadi Nah, panitia oke. sudah ganti. Clear, bagus ini. Sehingga maksud saya itu, ini juga mungkin para teman-teman bikers denger nih. Ya lain kali kalau Anda nabrak nyenggol, tanggung jawab pribadi. Karena gitu. mungkin ini sering terjadi Pak. Sebelum di sini Ya. ada beberapa kali yang bahkan terpental bahkan luka parah. Nah Seharusnya makanya apa maksud harus saya, dilakukan oleh panitia itu kan ke tidak depannya? gentle. Jadi saya menghimbau kepada semua biker siapapun, bukan hanya motor besar nih. Mobil, motor. Kalau Anda nabrak dan sebagainya ya gentleman. Tanggung jawab dunia akhirat. Kan? Sehingga saya menghimbau nih kepada teman-teman yang nabrak, belum tanggung jawab. Kalau enggak saya doakan ditabrak truk nanti di jalan. Pilih mana? Anda tanggung jawab atau ditabrak truk di jalan? Jangan, kasihan. Mudah-mudahan sadar gitu. Mudah-mudahan saya mohon maaf juga karena saya juga malu. Ya. Dia pakai motor besar, orang kaya kasarnya. Masa nabrak gitu ganti? Nggak mau. Baik, singkat Nah, saja ini Pak gentleman Nanan. gitu Ke kan? depannya ingin seperti apa yang diperbaiki oleh Pak Nanan sendiri dan Ya juga sebenarnya panitia gini, setelah kami kejadian ini kan ini. tiap tahun raker NAS HDCI se-Indonesia. Di sana buat komitmen tentang no complaint, no accident. Kita menjadi pelopor
keselamatan lalu lintas sesuai arahan dari kepolisian. Komit semuanya. Agar tampil itu tidak arogan. Dari individual menjadi sosial, oke. Dari vertikal menjadi horizontal, oke. Dari eksklusif jadi inklusif, sudah jadi komitmen bersama nih. Nah kan jangan sampai slogan saja nih. Tapi apapun kalau itu struktural, saya tanggung jawab. Tapi kalau pribadi, tanggung jawab pribadi. Nah, kalau ada oknum seperti itu, ayo sama-sama kita tindak Saya tegas. setuju, no complaint, no accident. No complaint, itu yel kami. Slogan kami, kalau ketemu HDCI, no complaint, no accident. Mudah-mudahan ke depannya begitu. Nah, mudah-mudahan bukan ucapan saja kan. Tapi realisasi ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan itu kan sama-sama kita. Cuman juga ada gini Mbak, ini harusnya nih ada yang menjalankan. Kadang-kadang ada beberapa salam itu ya Pak Nanan, ini otokritik juga yang kadang-kadang bagi teman-teman, saya tahu tuh teman-teman hoax ya, teman-teman Harley Owner Groups itu salamnya tuh salam gini tuh. Nah, Pak Nanan, nah itu mungkin bagi teman-teman itu kompak. Tapi bagi kami warga Jogja, salam itu nggak sopan Pak. Gitu ya, jadi di jalan ini gitu. Itu kan mungkin itu di Amerika sana boleh ya gitu. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik ya Pak Nanan ya. Ya, mungkin salamnya Enggak, ganti. soalnya gini Pak, itu kalau dia begini, itu menandakan bahwa di sana ada lubang. Jadi kalau kita sedang naik motor kan nggak mungkin lepas. Nah. Jadi kalau di belakang, awas lubang. Itu bukan tidak sopan, awas lubang. Tapi kalau yang kiri, pasti tangannya nunjuk kiri. Ini sign bagi bikers, kalau ada temannya di depan begini, itu berarti ada lubang di kanan. Nah, Baik, mungkin baik. juga jangan sampai nanti keliru lagi. Iya gitu. benar. Ini Terima harus kasih Pak Nanan clear. untuk waktunya. Ya. Semoga nanti tidak ada no complaint, no accident ke accident, depannya. mudah-mudahan. Dan sebelum kita break nanti saya akan mengundang Joanna adalah anggota dari HDCI. Mungkin nanti bisa berbagi bersama kami. Dan Gestur akan kembali sesaat lagi. Anda sudah ada 3 narasumber kami, tadi ada Pak Istiono, juga ada Mas Roy, ada juga Mbak Devi. Kalau ini ada satu lagi nih, Real Kang biker. Jo, Kang Juana, Real Kang Jo biker. ya. Ya, Sin. Mukanya udah nggak awam untuk kita semua. Makasih. Kang, emang bener ya kalau naik Harley itu arogan? Enggak sih. Jadi malah saya kalau naik motor bukan arogan, malah saya justru nggak pede. Kenapa? Malu ya, takut ada orang yang nyangka gimana-gimana gitu. Rugi dong, belinya udah mahal-mahal malah nggak pede. Karena aku bukan untuk apa show off, tapi lebih kepada bahwa ini kesenangan saya, senang saya di sini terus naik motor dan mencoba, namanya juga bikers, itu kan terdiri dari orang-orang baik. Biker itu orang baik gitu kan. Jadi aku pikir arogan itu ya lihat dari mananya. Mungkin juga tidak memungkiri ada teman-teman kami juga yang kayak begitu. Cuma menurut saya kalau saya sendiri kalau pertama senang motor itu bukan karena aku ini bakal arogan dan sebagainya, tapi aku lebih berpikir bahwa ini kesenanganku dan akhirnya kalau yang tadinya yang bilang Mas Suryo bilang bahwa itu motor mahal, justru aku sulap menjadi motor yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tapi saya kira menarik ya, Mbak Devi ini kan pengawas sosial dan mungkin ada saran nggak Mbak Devi gitu ya, buat teman-teman ini supaya tidak terkesan arogan, tidak terkesan beda kelas gitu. Kali-kali ada, jadi enggak kita ingin saya ingin Karena masyarakat kita sudah betul, belum malam hari ini tuh kita enggak cuma membenturkan gambarkan ya. itu ya. Saya pecinta otomotif juga. Kebetulan saya enggak suka motor gede kebetulan. Tapi saya bisa mengalami bagaimana teman-teman ini kan juga punya hobi. Hobi ini harus bisa disalurkan tapi tepat tanpa mengganggu yang lain. Iya. Nah, itu pengamat sosial yang harus diajak. Silakan, Kalau Mbak saya Devi. kan hobi kan gitu. Ya, lagi-lagi seperti yang saya sampaikan, ada pertarungan simbol di sini. Yang berbahaya memang ketika kemudian ini merangsang gerakan sosial. Kita tahu, selain partikularisme, masyarakat kita sangat patron klien. Kalau kita lihat, mohon maaf, mocil pun banyak yang melanggar hukum. Ya. Kenapa? Salah satunya menurut hemat saya, karena ada contoh yang diberikan, mohon maaf, oleh moge-moge tadi. Ketika dia melihat kelompok yang status sosialnya lebih tinggi, seakan-akan tanda kutip memiliki keleluasaan memanfaatkan jalan, ini menginspirasi mereka Aku untuk nggak melakukan setuju hal yang kalau itu. sama. Nggak setuju sama sekali. Tanggapannya Kang Jo? Enggak sangat setuju sama sekali. Karena itu inspirasi. Kenapa terjadi? Enggak, Moge kan inspirasinya bukan dari hanya mana? sekali, Mas. Inspirasinya Bukan hanya dari mana? sekali. Karena satu, moge itu juga tidak tiap hari untuk jalan. Terus satu, kalau yang dibilang Mas Suryo tadi bilang bahwa bagaimana sih supaya semuanya terintegrated. Malah klub saya itu malah lebih apa namanya ya, lebih down to earth. Ketika kalau klub kami jalan atau ngadain riding kemana-mana, teman-teman di luar daerah bukannya mereka seperti menghaling atau membuat satu insiden.
atau kejadian seperti apa, malah mereka ikut dengan kami. Cara kami datang ke sana, ya betul, saya bilang tadi belum selesai ketika ngomong ada teman-teman dari pihak kami juga yang memang tidak bisa dipungkiri, mereka ada salah satu simbol, saya nggak bilang oknum, salah satu simbol bahwa mereka itu simbol daripada kekayaan atau high class. Tapi kami dengan memakai jalan, kita ada event, ada apa kita jalan, kita malah lebih lusuh daripada orang-orang lain, daripada pengendara jalan yang lain. Teman-teman saya di Brotherhood, kalau Pak Istiono tahu di Bandung, mereka lebih lusuh. Mereka kalau dibilang seperti gelandangan, kalau kayak gitu. Tapi itu adalah satu bentuk bahwa kami benar-benar to earth untuk itu. Dan teman-teman HDCI dari Pananan dan teman-teman yang lain yang memang sudah lama, itu sama. Makanya aku bilang tadi, motor yang demikian mahal, aku custom, menjadikan motor benar-benar itu ada kalau kita ngomong soal motor itu banyak sekali itu klasifikasinya. Dalam hal itu disebut ini. If I explain you wouldn't understand. Percuma saya ngomong sama kalian. Ini kalian nggak akan percaya, nggak akan pernah ngerti, gitu, nggak ngerti gitu loh. Nah, ini kita ada beberapa jalur, beberapa apa disebutnya itu aliran-aliran. Ada red bike, ada aliran yang benar-benar mereka datang tuh seperti yang tidak pernah mandi. Tapi kan mungkin masyarakat menilai bahwa orang yang memakai motor gede khususnya Harley bisa memiliki nomor yang khusus, bisa masuk ke dalam tol, dan juga ada keistimewaan ketika konvoy. Dijawabnya nanti, kita kembali saat lagi di Gestur. Anda masih bersama kami di Gestur. Tadi kita sempat jeda sedikit, Kang. Kalau orang banyak masyarakat kita khususnya berpikir bahwa orang memiliki Harley Davidson itu atau motor besar dengan harga yang mahal memiliki fasilitas seperti nomor plat khusus, bisa masuk tol, dan juga bisa bisa dilakukan pengawalan gitu ketika melakukan konvoy. Dan itu masyarakat kita belum bisa hilang dari pandangan seperti itu, Kang Jo. Saya sebetulnya kalau misalnya pergi, saya memilih tidak dikawal. Makanya saya dengan 2-3 orang saya jalan malam-malam pergi. Itulah biker sebetulnya. Sejati, tapi saya juga tidak memungkiri, saya pernah dikawal. Kalau misalnya ada tugas kenegaraan, saya jalan ke Malaysia waktu itu, Titian Muhibah lah ceritanya, ke Malaysia, biker Indonesia dan Malaysia, aku juga dapat pengawalan. Terus waktu saya ke Bali dapat pengawalan, karena saya harus ikutin prosedur, jam dan demi jam itu harus tepat dan sebagainya. Dan pengawalan itu buat saya juga tidak alergi, itu juga oke. Tapi kalau misalnya ada event yang misalnya kita harus ke Jogja, lo ikut mana Jo? Ikut dengan kita yang pengawalan gini-gini, aku memilih, udah kita jalan malam aja, kita jalan pagi berlima dengan teman-temanku. Itu yang saya pikir bagus. Dan disitulah aku juga ikut bagaimana prosedur berlalu lintas. Malahan kita lebih, kalau maaf sekali bukannya kita ngebelain teman-teman kita, semua kita disiplin, pakai helm full face. Terus kita juga pakai spion kiri kanan. Yang benar-benar standar safety regulation. Ada lain yang nggak pakai plat nomor gitu ya? Safety regulation-nya udah kita perhatikan semuanya. Dan kita juga ngerasa takut dengan naik motor itu pertama membahayakan Karena orang tidak semua seperti Kang Jo ya. Tapi saya pikir itu kampanye yang harus kita gerakan, kita dengungkan terus kepada orang-orang dan bikers. Terutama bikers-bikers baru yang mereka... soal pengawalan ini mungkin saya sepakat ya. Enggak, karena gini, kadang-kadang orang melihat bahwa banyak sekali oknum yang kemudian daripada dia malah mengganggu di jalan, apalagi kalau soal pakai sirine, pakai rotator sendiri, itu dia kayak orang gila kan, warat-warat sendiri gitu ya. Tapi kalau dia dalam suatu resmi, dan kemudian kan dia tidak perlu menghidupkan itu, bang, patwalnya sendiri sudah hidup, ya gitu. Jadi soal pengawalan tuh kalau menurut saya masih setuju sekedar sepanjang dia memang benar-benar untuk menegakkan. Semacam ada orang bilang, wah ketua HDCI Pak Nanan, wah nanti bisa pakai bisa pakai kekuasaan. Justru enggak, justru bagus. Karena Pak Nanan itu seorang mantan Wakapolri, tahu aturan. Dan mengerti aturan ya. Mengerti aturan gitu. Jadi, tapi ada satu yang menarik, kalau saya boleh usul juga, gini. Kalau di jalan mengganggu, saya malah ini mungkin agak kontroversial nanti ya di sosial media. Tapi saya lebih setuju kalau misalnya biker itu diberi keleluasaan, tapi harus dikawal juga. Kalau memang mau masuk jalan tol misalnya, tetapi memang harus ada pengawalannya. Dan itu ada minimalnya, berapa yang lewat, tidak 2-3 Harley ya. Mungkin ada sekian, dan itu dalam event. Memang tidak semuanya. Dan itu dalam event. Nah, itu di Bogor. Di Bogor. Itu karena untuk mengganggu, daripada mengganggu jalan-jalan yang sempit. Memang motor itu enaknya kenceng di jalan seperti di Amerika, misalnya di Arkansas ke mana gitu. Ya, mungkin singkatnya Pak Siono ke depannya, agar apa yang terjadi saat ini tidak akan terulang ke depannya. Ya. Harapan kita ya, evaluasi dari pihak kepolisian. Evaluasi dari kita, himbauan kepada klub-klub otomotif obis ya. Jadi untuk sirine dan bunyi-bunyian itu harus tertib, pertama. Untuk itu betul-betul mengganggu. Ya. Juga
buat evaluasi kita. Juga anggota di lapangan itu pengawalannya juga harus kita benahi lagi. Ya, ada Harus cermat ya Pak ya, harus Ya. berani ambil Tapi keputusan. sebetulnya Ya, juga sebenarnya ya, bukan itu hanya kan. selesai di pengawalan atau sirine. Iya. Persoalan-persoalan tetap ada. Tapi yang aku pikir bahwa lebih satu kreatif. Bahwa kita bikin acara yang tidak mengganggu, Iya. yang mengeliminir bagaimana kejadian itu tidak terulang lagi. Di tempat yang memang daerah wisata itu bukan hanya Jogja. Banyak daerah-daerah yang terbengkalai kok yang kita mesti angkat. Iya. Ada Pantai Setuju. Utara, itu kita angkat. Kita bikin acara, kenapa nggak di Pantai Utara? Kita bikin ada dangdutnya juga kan? Itu lebih oke kan? ada jalan tol baru kan, dan- Cipali gitu. dan kalau aku bilang, Cuma jangan lewat jalan tol dulu kita gitu. harus punya apa namanya sense of crisisnya kan. Mungkin tuh kasus Elianto itu kita juga harus tahu kenapa dia seperti itu. Mungkin saja kalau kalian Elianto datang ke sana tuh Elanto tuh Wijaya, pengen juga ikut kirab itu dan pengen dibonceng mungkin aja kayak begitu. Enggak lah, saja dia tanggapannya. pesepeda sejati lah. Bukan hati orang. Ya, jangan dibenturkan. Dua Singkat, komunitas Pak, ini agar jangan tidak dibenturkan. terjadi gesekan ke depannya Mbak Devi. Soalnya kok serius banget ya. Himbawan kita ada satu hal saja, Pak lagi, Siono. masalah koordinasi dengan pemangku Ya, kepentingan penting. itu yang penting. Dan itu Untuk kedepannya harus pengajaran. siapa ya Harus. dilakukan. Dan satu lagi adalah anggota kita harus lebih bijak menilai situasi di lapangan untuk kepentingan Mudah-mudahan ini kedepannya Nah, akan seperti iya. itu Pak Siono. Mungkin Mbak Devi tambahannya agar tidak Saya terjadi bangga gesekan. kalau misalnya ada koreksinya. teman-teman seperti Bang Jo atau Pak Nanan yang memang sebenarnya menegakkan aturan dan memahami serta berempati dengan perasaan masyarakat secara umum. Nah, oleh karenanya juga tadi betul perbaikan terhadap komunikasi retorika yang dilakukan teman-teman kepolisian agar lebih sejuk sehingga kemudian Salam gini tadi. kesalahpahaman itu bisa dieliminir karena lagi-lagi mengingat bangsa kita masyarakat kita 70% maksimal lulusan SMP Mas, bayangkan Pak. Jadi ini kita perlu pahami Baik. kemampuan untuk mencerna lalu empati dan sebagainya. Harusnya ketika teman-teman elit ini yang berpendidikan tinggi lebih memahami justru mengambil langkah Baik. 2-3 langkah ke depan untuk Mudah-mudahan bisa menjadi teladan bagi masyarakat semua yang dan dilakukan baikkan oleh sebagai Elanto selayaknya. ini bisa membuat ke depan evaluasi lebih baik untuk kita semuanya. Dari Baik. SMP jadi SMA ya. Kita berharap tidak terjadi lagi ya Mas. Jadi Singkat saja pesan Mas, waktu kita ya, sudah habis. Elanto, teruskan perjuangannya ya, tapi di tempat yang benar. Nah gitu, itu akan kita dukung. Baik, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Saya setuju. Terima kasih Pak Siono untuk waktunya, Kang Jo. Terima kasih Mas Roy dan juga Mbak Devi. Dan demikianlah gestur hari ini, kita akan ketemu minggu depan. Saya Sinta Puspitasari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy.